Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafia Anissa dan rekan saya Rafazan Sumbari. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai hormon tiroid. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rafazan. Kepada Fazan dipersilahkan. Baik, yang pertama itu hormon tiroid. Yang pertama itu mengenai pendahuluan. Perlu diketahui hormon tiroid itu merupakan suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mensintesis hormon tiroksin T4 dan 3,3 triodotironin T3. Hormon tiroid itu mempengaruhi keseimbangan energi melalui beberapa mekanisme. Hormon tiroid merangsang tingkat metabolisme dengan mempercepat jalur sintetik, anabolisme, dan katabolisme yang meningkatkan proses pengambilan energi. Selain hormon tiroid juga kelenjar tiroid merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari dua lobus dan terdapat di dalam leher yang dihubungkan oleh isthmus yang sempit. Letak kelenjar ini terletak di sebelah kanan dan kiri pada trakea. Ujung atas lobus mencapai kartilago tiroidea. Kelenjar ini teksturnya lunak, berwarna coklat, dan ditutupi oleh kapsul. Tiroid ini terbentuk atas massa kosong yang berbentuk sferis, disebut folikel. Setiap folikel mempunyai dinding satu sel tebal dan mengandung koloid seperti jeli yang merupakan tempat utama konsentrasi iodium. Yang kedua itu struktur dan fungsi. Hormon tiroid ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mensintesis hormon tiroksin dan juga triodotironin. Dan perlu diketahui juga hormon tiroid ini berperan penting untuk termogenesis fakultatif dan meningkatkan asupan makanan. Yang materi selanjutnya yang ketiga itu adalah anatomi. Anatomi dari kelenjar tiroid adalah suatu organ yang berbentuk kupu-kupu, di mana terletaknya di depan trakea, tepatnya pada cincin trakea kedua dan ketiga. Terdiri dari dua lobus yang dihubungkan oleh isthmus pada garis tengah. Kelenjar tiroid ini meluas dari vertebrae cervical 7 sampai vertebrae torakal 1. Setiap lobus memiliki panjang 3 sampai 4 cm dan juga lebar 2 cm dan berat hingga mencapai 30 gram. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nafia. Terima kasih kepada Fazan. Selanjutnya itu mekanisme hormon tiroid. Yang pertama adalah saat hormon tiroid dihasilkan, hipotalamus menghentikan pembentukan hormon pelepas tiroid. Saat tiroid dilepaskan otak, sistem hormonal hipotalamus mengirimkan perintah ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sebagai titik akhir penerima segera menanggapi dan melepaskan tiroksin dan menyebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Saat tiroksin dibutuhkan, hipotalamus akan mengirim perintah ke TRH yang menerima perintah ini dan memahami kelenjar tiroid harus diaktifkan. Fungsi hormon TRH adalah mengaktifkan kelenjar pituitari agar mengirimkan perintah ke kelenjar tiroid. Selanjutnya, molekul tiroksin dilepaskan oleh tiroid dalam daerah dan harus segera menempel ke molekul yang dirancang khusus untuk mengangkut ke dalam darah. Saat penempelan, molekul tiroksin tidak dapat menjalankan fungsinya. Selanjutnya itu ada kekurangan hormon tiroid. Kekurangan hormon tiroid atau hipotiroidisme. Yang pertama itu adalah tiroiditis Hashimoto. Pada kasus ini, sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang dapat merusak jaringan kelenjar tiroid. Akibatnya, kelenjar ini dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Tidak dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Yang kedua ada kekurangan mengonsumsi iodium dari makanan. Yang ketiga pengangkatan kelenjar tiroid. Yang keempat ada terapi radioaktif dengan iodium. Yang kelima infeksi bakteri dari virus. Yang keenam mengonsumsi obat-obatan seperti litium karbonat, amiodarone hidroklorida,
dan interferon alfa. Yang ketujuh, adanya gangguan pada kelenjar pituitari atau hipotalamus untuk mengontrol kerja kelenjar tiroid. Yang keenam, kelebihan hormon tiroid. Kelebihan hormon tiroid atau hipertiroidisme dikenal juga dengan tirotoksikosis. Merupakan bentuk respon jaringan tubuh terhadap pengaruh metabolik akibat peningkatan hormon tiroid secara berlebihan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.